1 Yohanes 2 ayat ke-6. Kita buka terlebih dahulu. Firman Tuhan ini tadi muncul ketika saya menyiapkan firman Tuhan di ruang green room. 1 Yohanes 2, sebelum nanti kita akan sama-sama buka di dalam Ibrani. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Seberapa banyak orang yang Anda semua yang datang ke tempat ini percaya bahwa kita sedang berada di dalam Kristus? Bisa lambaikan tangan. Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus gitu ya, firman Tuhan katakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahukah bahwa target kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Target kekristenan kita bukan hanya sekedar kita menerima kekristenan sebagai agama, tetapi ada target yang lebih jauh bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus meneladani kehidupan seperti Kristus telah hidup. Kita nggak boleh puas hanya karena sudah menjadi Kristen atau KTP-nya Kristen. Ada pertumbuhan demi pertumbuhan yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari sampai kepada tahun ke tahun, kita nggak boleh stagnan. Tapi kita harus terus disempurnakan seperti Kristus. Oleh sebab itu kita mau belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus melalui kitab Ibrani gitu ya. Bahwa Yesus ini menjadi seperti kita, dia berkorban menjadi seperti kita. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Tuhan turun ke dunia supaya kita ini bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau belajar sama-sama. Coba kita buka Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Kitab Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah menemukan katakan amin. Judulnya adalah Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kalau kita membaca pada terjemahan King James atau Modern King James, kita akan melihat judul yang berbeda. Judul dari King James, terjemahan King James, judulnya adalah The Founder of Salvation. Bukan Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ini ada sebuah korelasi gitu ya di dalam judul gitu ya. Yesus itu rela turun ke dunia, rela menjadi manusia karena dia akan menjadi dasar untuk sebuah keselamatan kita. Yesus turun ke dunia agar kita yang manusia yang penuh dengan kelemahan, lah kita ini bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ke-5 coba saya akan baca. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat. Sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya.
Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang telah ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka di dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari kitab Ibrani pasal yang kedua ini kita bisa melihat bahwa begitu banyak pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, supaya kita ini bisa mengalami sebuah perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Ada banyak pengorbanan yang Tuhan Yesus itu lakukan buat kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini gak menjadi biasa-biasa. Jadi kalau Tuhan itu mau berkorban supaya hidup kita gak biasa-biasa, mengapa kita mau hidup biasa? Kalau kita bisa menjadi luar biasa di tangan Tuhan, jangan pilih yang biasa. Seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya. Kalau Tuhan sudah sediakan nasi goreng spesial pakai telur, kenapa kita puas dengan nasi goreng biasa? Tanpa telur dengan harga yang sama. Tuhan itu berkorban loh buat kita supaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah kita mau lihat sih, apa sih pengorbanan yang Kristus ini sedang lakukan buat kita. Dari kitab Ibrani ini kita bisa melihat ada 5 pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Yesus ini adalah sebuah contoh utama dari seorang pemimpin yang membayar harga untuk menyelesaikan misi di dunia ini. Dikatakan ayat 9 gini. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Katakan lebih rendah. Tuhan ini pengorbanan Tuhan buat kita yang pertama adalah Tuhan ini direndahkan gitu ya. Dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sedangkan kita tahu bahwa kita ini diciptakan di atas malaikat. Artinya Tuhan itu, Yesus itu sangat-sangat direndahkan sekali. Dikatakan dia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ini pengorbanan yang pertama. Meskipun malaikat itu menyembah Tuhan. Dari pengorbanan Kristus yang pertama ini kita harus ingat. Jika ada orang-orang yang merendahkan kita karena Kristus, ingatlah bahwa Kristus juga pernah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah, tapi mau loh direndahkan. Kalau Tuhan itu yang adalah Tuhan mau direndahkan buat kita, kenapa kok kita harus puas dengan kehidupan yang biasa? Gak gampang, gak mudah menjadi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Lebih rendah dari ciptaannya. Tahukah ketika Tuhan itu dibuat lebih rendah, Tuhan itu mau supaya hidup kita ini juga ditinggikan. Ada sebuah perubahan yang kita ini harus capai. Makanya kita gak boleh berpuas diri. Lalu yang berikutnya gitu ya. Dia coba lihat ayat 9 bagian kedua. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, oleh karena kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yang kedua, pengorbanan apa sih yang Tuhan Yesus ini berikan gitu ya buat kita. Dia merasakan kematian untuk semua orang meskipun dia adalah Tuhan yang abadi. Dikatakan yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Tuhan itu mengizinkan dirinya mengalami kematian padahal dia adalah Tuhan yang abadi. Saya pernah melihat sebuah film-film gitu ya. Orang yang abadi gitu ya.
tiba-tiba harus turun ke dunia jadi orang yang fana. Nggak gampang. Ini film. Ini film. Jadi dia itu adalah seorang dewa gitu ya. Turun ke dunia, bumi, jadi manusia yang fana. Bahkan di media sosial pun saya juga melihat. Dia adalah seorang dewa yang tampan, cantik, tapi begitu melewati gitu ya. Masuk ke dunia fana gitu ya. Kecantikannya berubah jadi buruk rupa. Ada juga yang karena dia dewa begitu berkuasa, turun ke dunia, ke tempat orang yang fana, dia menjadi binatang juga. Dan film itu membantu saya mengilustrasikan, sekalipun nggak sampai sebetulnya pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita itu lebih besar dari itu semua. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tak terukur. Tapi dari ilustrasi film itu saya bisa melihat bahwa nggak mudah juga loh buat Tuhan yang adalah abadi terus mengalami kematian. Apa kata dunia? Tuhannya mati. Tapi itu adalah salah satu pengorbanan yang memang Tuhan berikan buat kita. Dia merasakan kematian untuk semua orang meskipun dia adalah Tuhan yang abadi. Tuhan rela lakukan itu supaya apa? Supaya kita berubah. Menjadi serupa seperti Kristus. Dan bukan hanya ia merasakan kematian, di firman Tuhan di ayat yang ke-10 dikatakan gini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Pengorbanan yang ketiga yang Tuhan Yesus berikan buat kita adalah dia menderita untuk kita meskipun dia ini adalah juru selamat yang maha kuasa. Dia rela menderita sekalipun dia maha kuasa. Ingat beberapa Jumat Agung, beberapa waktu yang lalu ketika Jumat Agung saya sampaikan, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa lakukan semuanya tanpa harus melalui salib. Ketika ia disalib, orang-orang di samping kanan, bahkan orang-orang yang lewat berkata, kalau kamu Tuhan, turun dari salib itu. Apakah Tuhan kita nggak bisa melakukannya? Tuhan kita bisa melakukannya. Sebelum disalib, ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa. Banyak orang memukul kepalanya. Ketika dipukul kepalanya, coba tebak siapa yang pukul kepalamu? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu? Tuhan Yesus tahu. Oh, dia maha kuasa. Dia pencipta kita. Apakah Tuhan Yesus nggak bisa balas perlakuan orang-orang itu? Oh, Yesus sanggup. Tuhan Yesus itu bisa loh. Ingat ketika muridnya membela Yesus, dia putus telinga gitu. Putus telinga dari orang yang bernama Markus, diputus telinganya. Tuhan bilang, gak usah dibela, sangkamu aku ini gak bisa datangkan beberapa pasukan malaikat. Bisa. Loh, Tuhan Yesus sanggup lakukan itu. Tapi ini pengorbanannya, dia menderita untuk kita meskipun dia adalah yang maha kuasa. Dia rela dihina, dia rela menderita. Supaya apa? Supaya kita berubah. Menjadi serupa dengan Kristus. Dia bisa balas satu persatu musuhnya. Ingat satu peristiwa di dalam perjanjian lama, satu raja gitu ya. Yang dia menghujat Tuhan lalu ditampar malaikat. Apa yang terjadi? Sakit. Apakah Tuhan Yesus gak bisa melakukan itu? He can. Dia sanggup. Tapi Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita pengorbanannya. Bahwa aku mau menderita. Supaya kamu berubah. Kalau Yesus sudah berkorban sedemikian rupa, kenapa kok kita puas dengan hidup yang biasa-biasa? Dan yang berikutnya coba kita lihat ayat yang ke-11. Dikatakan ini, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan
Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anakmu yang telah diberikan Allah kepadaku. Pengorbanan yang keempat yang menyebut kita saudara padahal dia adalah pencipta kita semua. Tuhan menyebut kita saudara. Padahal dia itu tingginya luar biasa. Padahal dia itu pencipta kita. Dia jauh di atas kita. Tapi Tuhan mau loh memanggil kita saudara. Dan Tuhan mau kita menyebut di hadapan Bapa bahwa kita ini semua saudaranya. Itulah sebabnya ia gak malu menyebut mereka saudara. Tuhan gak pernah malu mengakui kita di hadapan Bapa. Apakah itu sebuah pengorbanan? Buat kita yang ada di bawah, sebuah kebanggaan. Tapi buat pribadi yang ada di atas, harusnya menjadi kehinaan. Buat apa Tuhan mengakui kita sebagai saudara? Dia ada Tuhan pencipta kita. Tapi Tuhan tetap lakukan. Tuhan tetap kerjakan. Supaya apa? Supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Dia menyebut kita saudara padahal dia adalah pencipta kita semua. Lalu yang kelima coba kita lihat ayat ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Katakan darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Yang kelima, ini pengorbanan Tuhan yang kelima. Dia berbagi kemanusiaan kita. Meskipun dia adalah roh yang gak terbatas dan yang sempurna. Dia berbagi kemanusiaan. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini dari darah dan daging. Maka Tuhan juga menjadi sama dengan mereka. Lihat. Dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Tuhan pun juga dapat bagian di dalam kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang penuh kelemahan. Yang penuh dengan sakit penyakit. Yang penuh dengan penderitaan. Yang penuh dengan duka cita. Tuhan pun sama. Dia mendapatkan bagian yang sama. Dia berbagi kemanusiaan. Meskipun dia adalah sebuah roh yang gak terbatas. Ini sempurna sekali. Tapi rela jadi gak sempurna. Hanya karena apa? Karena kita. Kalau Tuhan yang adalah sempurna kita, dia berbagi kemanusiaan, dia mengorbankan dirinya buat kita. Masa kan kita mau puas dengan hidup kita hari ini? Gak berubah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Justru Tuhan Yesus itu turun. Supaya kita bisa naik. Mengapa Yesus melalui pengorbanan ini semua? Kenapa kok Yesus harus mau gitu melakukan ini semua? Apa sih yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan sama kita? Ayat 17 dan 18 itu jawabannya. Dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya, maka di dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini alasannya kenapa kok Tuhan itu sampai berkorban buat kita. Yang pertama alasannya adalah bahwa dia mengasihi kita di dalam kelemahan kita. Siapa di sini yang gak punya kelemahan? Siapa di sini yang berkata bahwa aku gak punya kelemahan? Angkat tangannya coba. Gak ada ya? Siapa di sini yang berkata, aku punya banyak kelemahan?
Angkat tangannya. Saya juga. Tapi untuk orang-orang seperti kita, Tuhan itu mengasihi kita. Makanya dia berkata bahwa itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus disamakan dengan kita. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia tahu kelemahan kita satu persatu. Dia tahu keterbatasan kita satu persatu. Makanya dia turun ke dunia, berkorban buat kita melalui 5 pengorbanan yang tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa melampaui kelemahan kita. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita terbatas. Tapi Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita supaya kita bisa melampaui kelemahan kita. Supaya kita bisa melampaui keterbatasan kita. Tuhan berkorban untuk itu. Karena Tuhan sudah berkorban buat kita, makanya saya percaya tak akan pernah ada orang yang biasa-biasa. Semua orang akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan, termasuk Anda dan saya. Gak akan ada lagi orang berkata, aku gak bisa. Itu bukan panggilanku. Saya selalu percaya ketika Tuhan berkorban, dia turun ke dunia. Dia lakukan 5 pengorbanan yang ada dari kitab Ibrani. Pasal yang kedua yang tadi kita baca. Hidup saya gak boleh biasa-biasa. Sekalipun saya punya kelemahan, ya saya tahu. Tapi Tuhan Yesus sudah turun, udah berkorban buat saya. Maka dia akan mengatasi setiap kelemahan. Dia akan mengatasi setiap keterbatasan. Tuhan Yesus berkorban buat kita bukan hanya untuk keselamatan kita loh. Bukan. Tapi untuk kita juga mengalami sebuah perubahan. Dari hari ke hari sampai tahun ke tahun hidup kita gak boleh sama terus. Kalau hidup kita selalu sama, maka sia-sia pengorbanan Kristus buat kita. Tuhan akan bawa kita masuk dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar setiap hari. Tuhan akan bawa kita masuk dalam glory. Tuhan akan bawa kita masuk di dalam satu area yang akan mengatasi semua kelemahan dan kemanusiaan kita. Keterbatasan kita. Mengapa Yesus harus melalui semua pengorbanan ini? Apa yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan pada kita? Yang kedua, bahwa apa yang sedang Tuhan Yesus sedang tunjukkan pada kita adalah bahwa dia menyadari dan merasakan godaan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita gak lagi boleh berkata gini, ya kan kamu Tuhan, aku kan manusia, godaannya banyak. Tuhan juga mengalami godaan yang sama. Tuhan juga tahu godaan yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau dia tahu kelemahan kita, dia mengasihi kita di dalam kemanusiaan, di dalam kelemahan kita. Dia juga menyadari dan merasakan godaan yang dihadapi oleh kita. Dia juga manusia, kan dia mendapat bagian di dalam kita juga. Kalau kita mengalami godaan, Tuhan pun juga mengalami. Dan dia menyadari. Tapi justru karena ia turun ke dunia, dia berkorban untuk kita. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa menang atas godaan yang terjadi. Supaya kita bisa menang atas kehidupan kita. Pak, godaan satu dengan yang lain kan gak sama. Iya, memang satu dengan yang lain gak sama. Ada godaan satu orang berada di dalam area keuangan. Ada godaan satu orang di dalam pikiran. Ada di dalam hati, ada di dalam seksual. Semuanya beda-beda, tapi Tuhan tahu. Dan menyadari setiap godaan. Kenapa? Karena dia juga manusia. Sama-sama seperti kita. Gak ada godaan apapun yang bisa menghalangi janji Tuhan di dalam hidup kita harusnya. Karena Tuhan, bukankah Tuhan sudah berkorban buat kita? Tuhan sudah berkorban buat kita. Tadi pagi saya sampaikan. Belajar dari kegagalan. Orang yang belajar dari kegagalan. Yang pertama itu selalu ikat pikirannya, jaga hatinya, dan arahkan gaya hidupnya. Arahkan gaya hidupnya. Sama. Kalau kita mau mengalami sebuah perubahan, kita harus sadari bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita.
Tuhan Yesus tahu kelemahan kita, dia merasakan kelemahan kita, dia merasakan godaan juga yang kita alami, tantangan yang kita alami dia tahu. Dan dia juga pernah mengalami, tapi kalau dia sudah berkorban, supaya kita menjadi serupa, berarti kita bisa melewati setiap godaan yang ada. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Tuhan Yesus melalui semua pengorbanan ini? Apa sih yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan kepada setiap kita? Coba kita lihat ayat ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita, katakan ia sendiri. Karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Lihat, perhatikan. Godaan apapun, cobaan apapun, karena ia sudah mengalami, maka ia bisa mengangkat hidupmu. Karena firman Tuhan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan kepada kita bahwa dia bisa membawa kita pada hidup berkemenangan. Tuhan sedang tunjukkan sama kita bahwa dia itu bisa membawa hidup kita ini di dalam kemenangan. Dia bisa tunjukkan bahwa hidup kita ini bisa berubah. Dia sedang tunjukkan bahwa hidup kita ini bukan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, tetapi sesuai dengan apa yang Kristus gariskan. Bahwa dia bisa membawa kita pada hidup berkemenangan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, ia telah turun ke dunia, ia telah berkorban bagi kita, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Maka Tuhan bisa menolong kita. Karena Tuhan sudah berkorban buat kita, maka saya percaya bahwa tidak akan ada masalah yang lebih besar dari pengorbanan Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, maka saya percaya tidak akan ada tantangan yang lebih besar daripada Kristus. Seandainya pun kita menghadapi tantangan yang besar ini, janji Tuhan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan dapat menolong Anda yang dicobai. Tuhan dapat menolong Anda keluar dari godaan-godaan yang terjadi. Tuhan dapat menolong Anda mengatasi setiap keterbatasan dan kelemahan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Makanya ketika firman diberitakan hari ini, kita harus sadar, kalau Tuhan sudah berkorban, maka hidupku akan jadi hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Siapa yang mau hidup dalam kemenangan bisa lambaikan tangan. Bolehkah kasih kemuliaan buat Allah kita? Dia bisa membawa hidup kita mengalami perubahan. Pengorbanan Tuhan itu sangat berarti sekali. Tuhan gak akan pernah berkorban kalau itu gak punya alasan. Bukan cuma keselamatan. Yes, keselamatan itu nomor satu. Tapi setelah keselamatan ada kehidupan-kehidupan yang harus kita jadikan goal, sebuah pertumbuhan. Bukan cuma sekedar menjadi Kristen, tapi Tuhan juga berkorban supaya apa? Supaya kita ini punya kehidupan yang layak, kehidupan berkemenangan. Kita bisa mengatasi kelemahan, kita bisa mengatasi godaan, kita bisa ketika kita dicobai kita juga hidup di dalam kemenangan. Tuhan mati buat itu. Tuhan berkorban buat itu. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, Anda akan membawa hidup kemenangan itu. Yang setuju katakan amin. Anda diberkati Tuhan. Siapa yang mau berubah, yang mau hidup dalam kemenangan bisa lambaikan tangan. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama